Bahkan ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik. Memang nggak akan mati tuh kalau misalkan nggak makan dan juga minum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Sekarang saya ingin share terkait riset puasa Ramadan yang dilakukan di Hannover, Jerman. Sebelum saya ke topik tersebut, saya ingin memberi informasi sedikit terkait foto di belakang saya. Jadi foto ini adalah foto gedung Balai Kota Baru Kota Hannover, yaitu dalam bahasa Jerman disebut juga Neue Rathaus. Jadi sebetulnya dekat lokasi ini juga ada gedung Balai Kota yang lama, tapi gedung Balai Kota lama ini sudah tidak digunakan sebagai tempat pemerintahan. Jadi gedung Balai Kota Lama Hannover sendiri saat ini digunakan untuk toko, kemudian ada juga restoran, dan lain-lain. Gedung Balai Kota baru ini sendiri sebetulnya tidak baru-baru banget karena sudah dibuka pada 20 Juli 1913. Jadi sudah lebih dari 1 abad juga. Tapi masih digunakan sampai saat ini untuk pemerintahan. Tapi di gedung ini juga ada restoran di belakangnya. Kembali ke topik yang ingin saya bahas, yaitu terkait riset kami tentang puasa Ramadan di Jerman, lebih tepatnya di kota Hannover. Tapi saya tidak akan membahas terkait hasil penelitiannya secara detail. Mungkin insya Allah di lain kesempatan saya akan membuat video lainnya terkait puasa Ramadan dan hasilnya yang dilakukan di Jerman. Di video kali ini saya ingin mengutarakan alasan-alasan kenapa sih saya melakukan penelitian puasa Ramadan di Jerman, tepatnya di kota Hannover. Bahkan kita tahu sendiri bahwa Muslim sangat minoritas di sini. Kok bisa gitu ya? Karena pertanyaan-pertanyaan ini sangat banyak ke saya, apalagi setelah rekan-rekan saya banyak yang tahu bahwa saya melakukan penelitian tentang puasa Ramadan di Jerman pada saat waktunya lebih lama, waktu puasanya lebih lama, ya karena pada musim panas. Mereka mengetahuinya karena saya sudah mempublikasikan hasil-hasil penelitian puasa ini di jurnal-jurnal internasional. Sebetulnya kenapa sih? Apa yang melatar belakangi bahwa akhirnya saya melakukan penelitian puasa Ramadan ini? Ada 3 alasan utama tentunya. Pertama adalah saya tinggal di Jerman sudah cukup lama dan sebetulnya sejak tahun 2012 sampai tahun ini pun puasa Ramadan dilakukan saat musim panas. Artinya siangnya lebih lama dibandingkan malam harinya. Artinya puasa yang dilakukan saat musim panas lebih lama dibandingkan orang-orang Muslim yang tinggal di ekuator atau belahan bumi selatan. Nah, tentunya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ke saya dan mungkin juga ke teman-teman lain yang tinggal di belahan bumi utara, baik itu di Eropa secara umum atau mungkin di Amerika, di Jepang, di Korea, dan lain-lain. Beberapa pertanyaan yang biasa mereka ajukan pertama adalah, kenapa sih harus puasa? Kemudian, sekarang kan musim panas, siangnya lebih lama. Mungkin kalau menahan lapar masih oke gitu. Kemudian, kalau menahan minum, tanpa air, mungkin tubuh kita bereaksi negatif. Bahkan ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik. Memang nggak akan mati tuh kalau misalkan nggak makan dan juga minum. Istilahnya seperti itu ya kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentunya saya tidak hanya bisa menjawab karena ini salah satu rukun Islam atau perintah agama. Dan karena saya juga di sini bekerja di universitas, lebih tepatnya Hannover Medical School, yaitu sekolah medisin atau kedokteran, dan tentunya banyak sekali health profesional di tempat saya. Kemudian juga mereka lebih logic, reasoning, rasional, cara berpikirnya seperti itu. Jadi saya tidak bisa menjawab hal-hal terkait puasa ini hanya dari sisi agama. Dan tentunya ini juga sebuah hal positif bagi saya ya. Karena saya juga sebagai peneliti, tentunya ini merupakan tantangan untuk saya untuk menunjukkan bagaimana sih efek puasa ini, terutama dari sisi kesehatan.
Karena saya juga sebetulnya banyak sekali melakukan penelitian terkait clinical trial atau uji klinis pada manusia, tapi biasanya pada pasien-pasien nyeri kronis. Kemudian saya juga melakukan penelitian pada sistem kesehatan. Intinya bahwa saya mempunyai background penelitian uji klinis yang dilakukan pada manusia. Makanya ini kesempatan saya kenapa tidak untuk melakukan penelitian seperti ini, yaitu penelitian pada manusia terkait puasa. Alasan kedua adalah terkait hikmah. Kita yakin bahwa semua yang diperintahkan dalam agama itu ada hikmahnya. Banyak sekali hikmah-hikmah untuk perintah-perintah yang lain yang sudah terbuka gitu. Dan banyak juga hikmah-hikmah pada perintah-perintah agama lain yang belum terbuka. Dan ini kemudian saya mencoba untuk mencari hikmah dari puasa Ramadan, terutama yang dilakukan pada saat musim panas yang cukup panjang di Eropa, lebih tepatnya di Jerman, Hannover ya. Kemudian alasan ketiga adalah karena tadi saya bilang saya tinggal di Hannover, kemudian di mana tempat bekerja saya pun lebih banyak bukan Islam. Saya ingin mengetahui bagaimana sebetulnya reaksi kolega saya, terutama atasan saya, jika saya melakukan riset terkait puasa ini. Dan apalagi penelitian ini tidak terkait dengan penelitian-penelitian di departemen kita, bahkan mungkin di kampus kita, di Hannover Medical School. Tidak ada penelitian terkait puasa Ramadan terutama. Nah, kemudian saya membuat proposal penelitian yang diperkuat secara saintifik tentunya, jadi tidak asal ngomong saya ingin melakukan penelitian ini karena alasan ABC, tidak. Jadi saya bawa dari sisi saintifiknya, alasannya kenapa, dan bagaimana outcome-nya. Alhamdulillahnya atasan saya menyetujui dan juga mendukung baik itu dari sisi fasilitas dan juga funding akhirnya untuk penelitian ini. Ya, itu tadi 3 alasan yang mendasari kenapa saya melakukan penelitian tentang puasa Ramadan yang dilakukan di Jerman, tepatnya di kota Hannover. Jadi penelitian puasa Ramadan ini kita lakukan 2 kali. Pertama tahun 2015. Jadi tahun 2015 itu waktu di mana puncak-puncaknya musim panas saat Ramadan itu. Jadi puasanya sendiri di kota Hannover antara 18 sampai 19 jam. Jadi cukup panjang dibandingkan kota-kota lain yang berada di ekuator seperti Indonesia dan juga di belahan bumi selatan. Mungkin di negara-negara lain seperti Skandinavia dan juga Iceland itu bakalan lebih lama lagi karena mereka lebih utara dibandingkan Jerman. Nah, pada tahun 2015 ini kita melakukan penelitian di 2 grup, yaitu yang berpuasa dan tidak berpuasa. Tentunya yang berpuasa adalah yang Muslim, yang tidak berpuasa kebanyakan adalah non-Muslim. Ya, alhamdulillahnya hasilnya memang tidak ada perbedaan signifikan terkait dengan parameter-parameter yang kita teliti. Parameter-parameternya sendiri adalah parameter-parameter yang bisa diobservasi secara langsung oleh orang-orang awam, karena saya ingin menunjukkan ke masyarakat awam, bukan hanya ke kolega-kolega di tenaga kesehatan atau health profesional, jadi mereka juga bisa mengerti bahwa efeknya seperti apa dari sisi fisik, yaitu rasa lelah, kemudian suasana hati, health related quality of life yang lainnya, dan juga tadi untuk menjawab bagaimana reaksi tubuh jika tidak minum dalam jangka panjang, yaitu kita mengambil parameter namanya kreatinin untuk melihat bagaimana kondisi kesehatan ginjal. Dan perlu diingat, penelitian ini kita lakukan pada orang-orang sehat saja dan kebanyakan anak-anak muda, karena kebanyakan mahasiswa di Hannover Medical School dan juga University of Hannover dan masyarakat umum di kota Hannover. Alhamdulillahnya hasilnya cukup bagus, tidak ada perbedaan signifikan terkait dengan komposisi tubuh seperti berat badan, berat lemak, massa otot, massa air, antara yang orang berpuasa dan tidak berpuasa, dan juga terkait hal-hal suasana hati, kemudian rasa lelah, health related quality of life lainnya, dan juga kreatininnya. Tapi kalau kita amati secara spesifik ke orang-orang puasa saja, ada peningkatan mood atau suasana hati terutama. Dan juga rasa lelahnya semakin berkurang, semakin mendekati
masa-masa Lebaran atau masa-masa berakhirnya puasa. Dan bahkan efek dari moodnya sendiri masih terasa sampai dengan 1 minggu setelah puasa Ramadan selesai. Kemudian kita juga alhamdulillah bisa mempublikasikannya di jurnal yang cukup bagus, bahkan ada rekan di departemen kita sendiri kaget, kok bisa ya mempublikasikannya di jurnal yang cukup bagus dibandingkan jurnal-jurnal rehabilitasi, ya, dibandingkan jurnal-jurnal terkait rehabilitasi umumnya. Nah, kemudian saya mengajukan penelitian yang kedua terkait puasa ke atasan saya. Alhamdulillah setuju juga karena tadi kita sudah menunjukkan hasil penelitian yang cukup bagus juga. Jadi dilakukanlah penelitian kedua tahun 2017 setelah mendapat izin juga dari atasan saya, dan beliau juga menambahkan poin-poin apa yang harus dilakukan untuk yang kedua ini. Artinya beliau benar-benar support untuk riset puasa yang kedua ini. Untuk puasa yang kedua, kita merekrut partisipan pria dan wanita. Kalau tadi yang tahun 2015, kita hanya merekrut partisipan pria saja, karena kita tahu bahwa wanita tidak berpuasa pada periode-periode tertentu. Nah, ternyata hasil penelitian tahun 2017, saat itu waktu berpuasa sudah semakin berkurang, walaupun masih cukup panjang, yaitu 17 sampai 18 jam per harinya pada tahun 2017, dan hasilnya masih cukup bagus terkait dengan rasa lelah, health-related quality of life, suasana hati, physical health, mental health, di partisipan pria dan juga wanita. Walaupun memang ada perbedaan-perbedaan antara pria dan wanita. Tapi itu nanti akan kita bahas insya Allah di video yang lainnya. Nah, alhamdulillahnya karena kita sudah publikasi penelitian ini, bahkan teman-teman saya akhirnya bisa menunjukkan ke kolega-koleganya jika ditanya puasa yang cukup panjang ini. Dan saya juga sudah share di beberapa event, terutama di lingkungan orang-orang Indonesia, baik itu di Hannover, kemudian juga di Austria, dan saya juga pernah share ke rekan saya di Indonesia, dan alhamdulillah mereka juga cukup senang dengan hasil penelitian ini. Jadi kita bisa berargumen dengan logical, rational, and based on evidence. Jadi berdasarkan bukti, data, penelitian gitu. Dan mudah-mudahan hasil penelitian ini bisa bermanfaat dan juga dimanfaatkan oleh orang-orang lainnya, bahwa puasa memang bermanfaat sekali untuk tubuh manusia. Nah, segitu share saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.